Jadi gini bro, tadi itu ada yang nanya, salah satu teman kita nih, dia tanya, bang, resistor tuh seperti apa ya prinsip kerjanya? Terus saya jawab, resistor itu seperti keran di dalam rumah yang bisa untuk setel-setel air itulah resistor. Lah terus akhirnya dia nanya lagi ke saya, bang, apakah resistor, kalau resistor itu seperti keran, apakah keran yang seperti ini atau yang seperti ini atau yang seperti ini atau yang seperti ini, apa resistor yang kayak begini? Pusinglah saya. Terus saya tanya, sebenarnya masa lalumu apa sih? Maaf bang, sebelumnya saya kuli bangunan. Nah itu makanya, ya nggak masalah sih kuli bangunan dulunya. Tapi ya jangan kamu ibaratkan resistor itu seperti keran begini. Ya benar juga sih, kalau saya yang bilang kan resistor seperti keran di rumah. Pada prinsipnya, bukan pada bentuknya yang stainless atau yang plastik begini. Bukan begitu maksudnya Ferguso. Bukan yang stainless begini atau yang plastik begini. Bukan. Nah, resistor itu namanya itu resistor eh, variabel. Resistor variabel. Resistor variabel itu seperti ini, Bro. Tunggu ya. Ini kita cari dulu ya. Kita cari dulu apakah ada. Nah, ini ada ini. Nah, tunggu ya. Ini dia nih resistor ini, biar teman-teman tahu nih kayak gimana sih resistor itu. Ini namanya resistor variabel, Bro. Jadi resistor variabel itu bisa di setel hambatannya melalui potensio nih yang ada di sini. Ini bisa diputar-putar ini. Ini bisa diputar ini. Ini bisa diputar. Ini kan biasanya ada tuh di, kalau di dunia handphone ini ada, bisa di power supply di dalamnya ada. Ini variabel ini. Ini di power supply yang biasa setel voltase itu 5 volt. Itu namanya resistor variabel. Jadi begitu. Bukan terus mentang-mentang resistor variabel terus dibilang kayak keran begini. Ya memang dia kayak keran, tapi bukan keran juga yang kamu buka terus keluar airnya. Si pusing saya. Ya udahlah, nanti kita lanjut ya untuk yang lain. Kalau resistor ini kayak keran, jangan-jangan elko nanti kamu ibaratkan seperti bak di kamar mandi. Aduh, sudah ya bro ya. Itulah kadang bang harus jelaskan secara detail. Nah, terus ada beberapa kejadian nih. Ada pelanggan datang, dia bilang, bang, HP saya mati. Kata teknisi yang di sana, kutu-kutunya kebakar, ada hangus gitu. Rusaknya cuma kutunya. Nah ini lagi, saya balik bingung, kutu jenis apa yang ada di dalam mesin HP. Nah, saya searching lah di internet, kutu yang ada di dalam HP, nggak dapat. Nah, akhirnya saya dapat ini kutu ini. Nah ini, apa kutu yang seperti ini? Ternyata setelah saya analisa dengan ilmu-ilmu yang saya dapat dari mana, Jeff Leo, dari
Jevlio itu di ujung kan ada jembatan tuh. Nah, saya mendapatkan jawaban. Yang dimaksud kutu itu adalah, nah ini teman-teman. Kutu. Tunggu ya. Ini kutunya. Ini dia kutunya nih. Ternyata ini yang dimaksud kutu. Yang dimaksud kutu adalah resistor. Saya kira kutu kasur atau kutu kupret. Ternyata resistor. Kebetulan resistor di dalam HP itu warnanya hitam. Karena bentuknya sudah kecil, tidak ada keterangan angkanya. Resistor itu keterangan angkanya nanti ada di skematik. Jadi begitu ceritanya. Sebenarnya ada beberapa jenis juga resistor itu. Resistor kapur seperti yang ada di gambar ini. Ada juga resistor seperti yang tadi itu, resistor variabel ya. Ini resistor kapur yang warna putih ini ya. Nah, itu gelang-gelang itu menunjukkan nilai daripada resistor, tapi kalau di dunia handphone sudah nggak ditemukan. Di laptop masih 1-2. Di dunia elektronika, TV itu masih pakai nih resistor yang warna-warni ini. Warna-warninya ini untuk menentukan nilai resistansinya. Jadi begitu. Jadi bukan kutu ternyata, bukan kutu kasur atau kutu kupret, bukan. Jadi resistor. Jadi begitu. Nah, karena sudah terlanjur nih sekalian ya. Ada beberapa yang saya mau tunjukkan ya. Di antara kutu-kutu yang ada itu, ada juga yang bernama kapasitor. Yang saya curiga lama-lama nanti disebut dengan bak itu nanti, atau profil tank penampungan. Jadi begitu menurut saya ya. Jangan dibully ya. Ya tolong ya, di like aja, like, comment, subscribe bro. Ini kapasitor teman-teman. Ini adalah beberapa jenis kapasitor ya. Non-polar, bipolar, kapasitor yang warna kuning itu, atau kapasitor yang sering ada di apa namanya, AC/DC, orang sering sebut AC/DC, atau di casan laptop lah, casan laptop di dalamnya itu pasti tuh ada kapasitor itu yang warna kuning itu. Nilainya beda-beda ya. Kalau di handphone nggak akan ditemu itu kapasitor yang warna kuning kayak begitu, atau yang warna hitam ada garisnya itu. Nah, yang di laptop itu yang di atas pojok kiri itu di laptop biasa pakai kapasitor yang begitu. Juga kapasitor yang di kanannya, yang ada tandanya itu kapasitor bipolar ya, kapasitor bipolar. Yang nggak ada tandanya ini, yang kanan atas itu kapasitor non-polar. Non-polar itu bisa dibolak-balik ya. Yang di bawah kanan itu bipolar juga, tapi itu nilainya besar-besar, biasanya voltasenya besar. Tuh di elektronika itu masih banyak itu yang begitu. Bukan masih banyak, memang dibutuhkan ya. Ada satu lagi nih, yang laba-laba itu biasa disebut laba-laba. Laba-laba. Di mana sih laba-laba itu? Laba-laba. Laba-laba. Ini dia laba-labanya. Laba-laba. Ini bro, laba-laba. Ini namanya transistor. Transistor juga banyak jenisnya. Kalau di handphone itu di mana-mana ya. Di handphone itu di dalam IC aja transistornya dijadikan satu jadi semikonduktor di dalam IC
power, IC CPU itu isinya ya begini-begini aja, dikecilkan dan jadi praktis begitu. Jadilah IC integrated circuit ya. Kalau transistor yang ada yang kaki 3 yang di dalam HP itu sistem LED, tablet model lama itu masih pakai transistor yang seperti itu ya, pakai transistor kaki 3 tuh, biasa disebut juga laba-laba itu, laba rugi gitu. Kandungannya apa dalam ya, kandungannya kalau dia pas rusak terus ketemu kita ganti jadi, nah kandungannya rupiah cair guys. Jadi begitu ya. Ini transistor ya, transistor banyak, transistor FET, ada IGBT, banyak. Apakah ada transistor variabel? Ada juga transistor variabel. Kira-kira begitu ya, transistor, resistor, apalagi tadi? Transistor, resistor, kapasitor. Apa yang lupa ya? Nggak ada ya? Nanti deh kalau ingat saya bikinkan video lagi. Sorry ya, videonya sederhana, tapi ini ya lumayan lah. Oke, salam kenal dari saya, WPTV, Wahyu Prasetyo TV ya. Jangan lupa subscribe dong, komen dong please. Karena satu subscribe dari Anda itu membuat saya lebih semangat membuat video lainnya.